Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu, dan disunahkan apa ayat jelisa, duduk apa hakim fi wasatil baladi, di tengah-tengah negara, di tengah-tengah kota, terserah. Fi wasatil baladi, di tengah-tengah negara atau di tengah-tengah kota. Fi maudhi'in, pada satu tempat. Fi maudhi'in, pada satu tempat, barizin, yang nampak, linnasi, bagi manusia. Linnasi, bagi manusia. Wala hijab, dan tidak ada penghalang, lahu, baginya. Wayaq'uda, dan hendaknya duduk siapa qadi, lil qada'i, walayaquda, dan hendaknya tidak duduk siapa qadi, lil qada'i, untuk menghukumi, fil masjidi, di dalam masjid. Ini masih tentang dalam menghukumi, fil masjidi, bil masjid. Jadi bagusnya sunnah, apa bahasanya kalau sekarang, kantor kehakiman ya. Kantor kehakiman itu atau qadi itu, hakim itu berada di tengah-tengah satu kota atau satu daerah tertentu gitu ya, yang ada kehakimannya, provinsi atau apalagi kecamatan. Dan disunahkan juga harus di tempat yang terbuka, tempat yang siapa orang pun bisa mengakses gitu. Karena kan tujuannya hakim itu apa? Untuk semua orang dalam menghadapi masalah apapun bisa langsung melapor ke dia kan gitu. Jadi kalau tempatnya terbuka, tempatnya strategis, siapapun gampang menjangkaunya, maka lebih memudahkan siapapun untuk melapor dan meminta keadilan di situ. Dan tidak dibolehkan atau makruh hukumnya sini, menghukumi itu atau hakim itu menghukumi di masjid atau duduknya di masjid. Makruh untuk menghukumi itu di masjid, karena tadi hukum itu adalah sebenarnya tugas perangkat kenegaraan ya, kenegaraan. Jadi sebaiknya jangan di masjid, karena di situ dalam kehakiman itu terjadi bantah membantah, serang menyerang antara pendakwah dan orang yang terdakwah. Makanya sebaiknya jangan di masjid. Wa yastawi, dan hendaknya menyamakan siapa si hakim. Wa yastawi, dan hendaknya menyamakan siapa hakim, bainal khosmaini, di antara dua orang yang bersengketa, bermusuhan, maksudnya bersengketa. Wa yastawi, dan hendaknya menyamakan siapa hakim, bainal khosmaini, di antara dua orang yang bersengketa, fi salasati asya'a, dalam 3 hal. Fi salasati asya'a, di dalam 3 hal. Paling tidak nih, minimal hakim itu harus menyamakan orang yang bersengketa, yang menuntut dan dituntut, yang menuduh dan yang dituduh. Minimal 3 hal harus disamakan. Yang pertama, fil majlisi, yang pertama
di dalam majlis. Jadi tempat duduknya nih, kursinya harus sama. Jangan yang menuntut umpamanya kursinya bagus, yang dituntut mentang-mentang dia dituntut kursinya jelek atau jauh atau apa. Iya, harus disetarakan di hadapan hukum minimal. Yang pertama minimal yang kelihatan itu dalam masalah duduknya. Iya, majelis itu dimana di duduknya. Majelis itu kan sebenarnya dari kata majelis ya, tempat duduk isi makan kan. Dari jalasa jelisun majelisun majelisun majelisun. Majelisun majelisun. Itu yang pertama. Yang kedua wal lafzu. Dan perkataan. Perkataan itu sama dalam pengertian notasinya, apa sih nadanya, yang pertama. Yang kedua juga dalam hal kesempatan untuk bertanya dan ditanyanya harus disamakan, jangan banyak. Itu masuk lafzi. Iya, lafzi itu. Jadi ucapannya juga harus sama. Yang pertama sama ada intonasinya, nggak boleh membedakan kesini kenceng otot, kesini lembut, kan itu. Atau kesini mau banyak ditanya, kesini nggak ditanya apa-apa. Itu namanya tidak menyamakan dalam lafaz, dalam ucapan. Baik dari sisi hakimnya atau dari sisi kedua orang tersebut harus disamakan. Maksudnya setiap orang yang berhadapan dengan hakim itu dia mau nanya apa ditampung aja, jangan pas giliran dia boleh, giliran dia nggak boleh. Itu namanya tidak menyamakan dalam lafaz. Yang kedua walahzi dan dalam pandangan. Dalam Islam sampai pandangan saja nggak boleh nggak boleh pilih kasih gitu ya. Umpamanya melihatnya ke sini aja, ke sini nggak dilihat-lihat, itu juga yang secara kasat mata membuat orang curiga, itu tidak adil. Kalau masalah hati ya nggak tahu lah gitu. Nah, minimal 3 hal itu yang tampak mata, yang kasat mata harus disamakan. Dua orang yang bersengketa itu harus disamakan. Yang pertama dalam hal tempat duduknya harus sama. Yang kedua dalam hal bahasanya, ucapannya harus sama. Yang ketiga dalam hal pandangan juga harus sama. Itu kan dalam pengertian, kalau pandangan kan kompleks, artinya arah pandangannya juga harus sama. Kemudian cara pandang juga kan orang bisa mengerti, beda melototnya marah dengan melototnya dengan melihat saya kan beda. Orang lagi ngomong dilihat melotot umpamanya grogi. Itu diantaranya. Apalagi orang kampung umpamanya lagi ngadu yang benar kan gitu. Udah beda juga. Dari sana. Jadi 3 hal itu. Jadi wala yajuzu dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Apa ayaqbala? Ayaqbala menerima siapa hakim al-hadiyata terhadap hadiah. Al-hadiyata terhadap hadiah. Ayaqbala itu menerima. Iya. Hakim tidak boleh menerima hadiah. Ya, karena selagi masih manusia, hatinya masih bisa rubah, ya di antara hal yang bisa merubah hatinya adalah hadiah. Umpamanya waktu sebelum memberi hadiah, ini salah, ini emang ya salah di hatinya gitu. Tiba-tiba dikasih hadiah blak sekian ratus juta, kan bisa berubah. Ya sebenarnya dia benar juga sih, karena dia kan terpaksa kan gitu kan bisa berubah.
Jadi tidak boleh menerima hadiah min ahli amalihi, dari warga penduduk tempat tugasnya. Min ahli amalihi, dari warga penduduk tempat tugasnya. Ya, kalau dari penduduk, ahli itu penduduk, warga, amal itu tugas, tempat tugasnya maksudnya. Dari penduduk tempat tugasnya. Walaupun tidak bermasalah. Umpamanya nih, hakim ini bekerja di daerah Jakarta Timur, nggak boleh menerima dari orang Jakarta Timur hadiah, sebab nanti ketika ada kasus, karena dia sudah sering menerima hadiah dari dia, bingung kan, karena itu bagiannya dia kan. Beda kalau dari orang lain, nggak mungkin di situ umpamanya, beda lagi. Itu yang hal yang tidak diperbolehkan bagi hakim. Wa yajtaniba, dan hendaknya menghindari, menjauhi maksudnya menghindari. Wa yajtaniba, dan hendaknya menghindari siapa hakim al-qada'a, terhadap memutus hukum, menghukumi sama fi asyrati mawadi'a. Asyroh boleh sebenarnya. Fi asyrati mawadi'a, pada 10 tempat. Asyroh itu kalau di mutamimah ya, lafadz bilangan yang mempunyai 2 muka, bermuka ganda. Artinya di satu sisi dia yajri alal qiyas, tapi satu saat dia la yajri alal qiyas, gitu kan ya? Lupa ya. Kan bilangan kan ada yang yajri alal qiyas seperti 1 dan 2. Kalau bilangannya muannas, maka ma'dudnya muannas itu kan. Pokoknya kitabun wahidun kan, kitabanis nani. Itu namanya yajri alal qiyas kan. Kitabunnya mudzakkar, wahidunnya mudzakkar. Atau yang bilangan ada rutbah seperti al-faslul awal, al-faslu sani, itu kan cocok, namanya yajri alal qiyas gitu kan. Ada yang la yajri alal qiyas seperti bilangan 3 sampai 10. Sebenarnya sampai 9, karena yang 10 itu asroh itu bisa yajri alal qiyas, bisa tidak yajri alal qiyas. Pokoknya salah satu kutubin, kan salah satunya muannas, kutubinya mudzakkar, itu namanya ya la yajri alal qiyas sama. Asyaratu kutubin. Cuma kalau asrotu ketika dia single, mufrad sendiri seperti asyaratu kutubin tidak murakab, itu dia la yajri alal qiyas. Ya. Iya, sampai 9. Tapi kalau disusun maka dia yajri alal qiyas asarohnya. Pokoknya salah sata asaro kutubin. Asarohnya itu kan harus sama dengan kutubin. Ingat kan ya? Itu adat gitu. Kalau belasan. Iya, belasan itu namanya murakab. Fi asyarati mawadi'a, kalau ini tidak yajri alal qiyas. Asyarotinya muannas, mawadi'anya mudzakkar. Tapi kalau salah satu asyarot, salah satunya berarti layaknya. Iya, salah satunya kan la yajri alal qiyas. Asyaronya yajri alal qiyas. Iya, gitu. Indal ghadabi. Jadi dalam 10 hal hakim tidak boleh bekerja menghukumi. Tidak boleh bekerja dalam proses memutuskan hukum. Ketika posisinya dia dalam 10 hal ini. Yang pertama apa? Indal ghadab, ketika marah. Orang pokoknya ketika emosi itu akan menimbulkan
tidak adil, ya, akan menimbulkan tidak adil. Makanya Hakimnya. iya, hakimnya ketika marah nggak boleh bekerja untuk proses memutuskan hukum. Tahu dia marah dibahas. Ya berarti hakimnya itu sendiri yang ada saya lagi dia emosi. lagi Iya. sabar. Nggak boleh, dia harus istirahat dulu. Ntar saya ngupingnya jangan hari itu, jangan sekarang. Berarti dia yang memutuskan. Iya. Karena nanti marah itu akan mengakibatkan orang tidak stabil emosinya dan tidak adil jadinya. Lagi marah ditanya sedikit aja naik pita kan, jadi timbulnya emosi ke dia kan, padahal tujuannya baik. Jadi hakim itu harus sabar. Orang yang emosian nggak bisa jadi hakim karena dia marah terus. Iya, makanya dulu kenapa hakim itu disarankan apa tuh, laki-laki, karena perempuan itu gampang terpancing emosinya. Maksudnya emosi itu kan bukan hanya marah kan, bisa jadi kasihan juga akan memicu ketidakadilan. Terlalu kasihan maksudnya. Kalau kasihan sewajarnya sih ya manusia kan ada, harus. Nah berarti itu kalau kasihan sewajarnya sih bagus karena dia mempengaruhi kebijaksanaan dalam menghukumi kan, bersikapnya minimal. Tapi kalau terlalu kasihan, iya jadi menghilangkan logika nanti. Wal ju'i, dan yang kedua sedang kelaparan. Lapar. Orang lapar biasanya beda ketika posisinya lagi perutnya tenang, kenyang gitu kan ya. Biasanya orang kalau posisinya lagi ekonominya susah nih, emosi mulu Pak. Ya kan? Gampang rusuh, gampang itu kan. Ketika ekonominya lagi susah, tapi ketika ekonominya lagi stabil, lagi tenang, adem orang itu. Karena perutnya penuh kan. Sama berarti dong sama kebo ya. Kebo kalau perutnya perut anteng udah. Iya, tapi kalau apa? Lapar, galak juga, emosi gampang. Musang walaupun jinak, kalau lagi lapar jangan coba-coba usir. Tapi kalau lagi kenyang ya santai. Kok kayak sama ya, sebenarnya pada dasarnya kan sama ya, pada dasarnya sama, cuma manusia mah punya otak aja. Oleh karena itu ya jangan sampai otak itu dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya hewani kayak marah, lapar, walatsi, dan kehausan. Wah sama berarti walatsi dan kehausan. Wasiddati syahwati, sampai ke situ-situ. Wasiddati syahwati, dan lagi bahasanya lagi apa bahasa orang sange ya. Wal atsi udah kan, terus wasiddati syahwati. Oh ini sama ya Pak? Di sini 2 kali kan, wal ju'i, terus wal atsi. terus lagi. Oh berarti itu salah satu. Wasiddatu syahwati, dan lagi sangat syahwat. Kenapa? Ya sama, akan mempengaruhi keadilan juga. Nanti pikirannya lagi kemana-mana aja kalau lagi kan syahwat. Itu syahwat itu sebenarnya bukan hanya ke itu aja, mungkin juga ke sesuatu yang lagi pengen, dia sangat pengen, yang sangat inginkan, itu akan mempengaruhi juga. Wal hazani, dan lagi sedih. Lagi sedih, umpamanya habis ditinggal istrinya, suruh apa tuh,
menghakimi, jangan. Nanti nggak mau mikir, ya terserah lu dah. Kemana-mana. Iya pokoknya orang lagi ditinggal istrinya suruh jadi hakim. Udah malas ngapa-ngapain, malas mikir. Wal farahi dan lagi sangat senang. Wal farahi dan senang al mufriti yang berlebihan. Lagi senang berlebih-lebihan juga nggak boleh, karena nanti nggak sensitif. Karena hakim itu bukan hanya putusannya yang hakim, dianya juga posisinya harus ketika lagi adil, lagi stabil gitu ya. Senang banget enggak, sedih juga tidak, jadi posisinya lagi enak, lagi tenang hakim itu harus. Wa indal marodi dan ketika lagi sakit. Wa indal marodi dan ketika lagi sakit. Wa mudafa'atil akhbathaini wa mudafa'atil akhbathaini dan ketika menahan hajat. Akhbathaini itu buang hajat, buang air besar atau air kecil gitu. Dua kan. Dan buang hajat. Mudafa'atil akhbathaini. Ya, ketika menahan hajat, gampangnya gitu. Ketika menahan hajat itu tidak boleh seorang hakim bekerja dalam proses hukum menghakimi lagi. Bain dan nuasi dan ketika ngantuk banget, nggak selera udah, nggak selera mikir kan jadinya kan. Sedangkan posisi hakim itu harus benar-benar berpikir karena dia harus menyimpulkan dari berbagai sumber ya. Dari penuntut, dari terdakwa, dari saksi. Kalau dianya aja lagi ngantuk, nggak boro-boro connect. Boro-boro kan. Wasiddatil hari dan lagi sangat panas. Sangat panas juga lagi nggak konsen biasanya. Kalau sangat panas nggak konsen. Suhunya lagi sangat panas. Kan nggak konsen kan? Ganggu pemikiran juga kalau pikirannya nggak konsen. Wal barodi dan sangat dingin. Sangat dingin malas pikir. Malas mikir dalam keadaan hal-hal yang 10 tadi orang mengakibatkan malas mikir ya, nggak konsen pikirannya. Maka ya jangan jadi hakim dulu, karena hakim itu ketika dia bukan jangan jadi hakim dulu, maksudnya jangan. Nah iya, kenapa? Karena membuat keputusan itu otak harus benar-benar stabil sehingga dia bisa berpikir dengan jernih, bisa menyerap dari dua orang yang bersengketa dengan adil kan. Iya betul. Jadi 10 hal itu apa Pak? 1. Ketika marah. Yang kedua lapar. Ketiga ketika sangat haus kehausannya. Keempat iya ketika sangat syahwat. Ketika sangat syahwat. Kelima ketika sedih. Keenam ketika sangat senang, bergembira, itu lawannya sedih kan. Ya, harus setiba, ya, jangan sedih, jangan gembira juga. Maksudnya jangan terlalu gembira juga. Kemudian ketika sakit, kan ke-7 ya. Ke-8 ya indal marot kan, ketika sakit. Kemudian ke-8 ketika menahan ya, ketika menahan hajat. Ke-9 ketika ngantuk.
ke-10 ketika sangat panas atau sangat dingin. Itu jangan dulu menghukum. Terus wala yas'alu, dan tidak boleh, wala yas'alu, dan tidak boleh bertanya siapa hakim. Wala yas'alu, dan tidak boleh bertanya siapa hakim alal mudda'a alaih, atas terdakwa atau terhadap terdakwa. Wala yas'alu, dan tidak boleh bertanya siapa mudda'a alaih, siapa si hakim alal mudda'a alaih, atas terdakwa, illa ba'da kamalid da'wa, kecuali setelah sempurnanya pendakwaan. Ya. Mudda'a alaih, ya gitu nih. Mudda'a alaih kan dia ditanya itu tujuannya untuk mengambil informasi bahwa dia itu tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, gitu kan? Ya oleh karena itu harus biarin dulu tuduhannya apa, gitu kan ya? Tuduhannya apa? Silakan macam-macam. Nah, baru dikasih kesempatan buat yang dituduh memberi pembelaan. Maksudnya harus selesai dengan Iya, jadi tuntutan dulu, apa tuh tuntutannya, yang dituduhkannya itu apa saja. Setelah selesai, baru pembelaan dari terdakwa. Sekarang juga seperti itu kan, pembelaan dari terdakwa. Kasih kesempatan. Baru kalau perlu ya saksi-saksi dan seterusnya, baik saksi dari pendakwa atau saksi dari terdakwa. Setelah dianggap lengkap sebagai bahan untuk menyimpulkan hukum, baru hakim memutuskan. Wala yahlifahu, dan tidak boleh menyumpah siapa si hakim hu terhadap mudda'a alaih. Wala yahlifa, dan tidak boleh menyumpah siapa si hakim hu terhadap mudda'a alaih, illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali setelah pertanyaan terhadap mudda'i. Illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali illa ba'da su'alil mudda'a itu misalnya. Illa ba'da su'alil mudda'a, kecuali setelah permintaan orang yang didakwa. Ya. Jadi tidak boleh memberi sumpah dulu kecuali setelah diminta oleh orang mudda'i orang yang mendakwahnya, orang yang menuduhnya. Berani nggak sumpah? Berani saya sumpah, ya udah berani, hakim harus menyumpah, gitu kan? Mudda'i itu terdakwa. Mudda'i itu isim fa'il, berarti orang yang mendakwa. Kalau mudda'a terdakwa, gitu. Tulisannya sama sih. Harus ketahuinya harus dari korinah ya. Kalau apakah dibaca mudda'i, apa dibaca mudda'a. Mudda'i terdakwa. Mudda'i itu mendakwa. Iya, menuduh lah gitu ya. Kalau mudda'a terdakwa. Mudda'a itu orang yang didakwah. Wala yulqina, dan tidak boleh mengajari siapa hakim. Wala yulqina, dan tidak boleh mengajari siapa hakim khosman terhadap
sengketa terhadap salah satu orang yang sengketa, hujjatan akan argumen. Nggak boleh ngajari alasan ya, ngajari argumen. Biarin saja. Hakim itu tugasnya mendengarkan, melihat, mengamati, memahami, itu tugasnya hakim tuh. Kenapa? Itu salah satu pihak Khosman. Iya maksudnya. Khosman itu permusuhan itu ya salah satu dari orang yang bermusuhan maksudnya. Ya, karena tugasnya hakim itu tadi melihat, mendengar, mengamati, kemudian mencerna baru memutuskan. Intinya di memutuskan itu. Nah, kalau proses melihat, mengamati, kemudian mencernanya, situasinya lagi nggak konsen umpamanya, ya keputusannya iya nggak benar. Keputusannya nanti salah. Hujatan itu argumen, dalil, hujah, alasan. Wala yufhimuhu, dan tidak boleh mengajarkan atau memahamkan siapa hakim qadihu terhadap khosman kalaman terhadap perkataan, kalaman terhadap perkataan, dan tidak boleh mengajarkan pemahaman. Biarin aja perkataannya dia ya, jangan diajarin gitu, jangan diberi pemahaman. Wala yata'annatu dan tidak boleh membebankan, wala yata'annatu dan tidak boleh menekan gitu ya. Wala yata'annatu dan tidak boleh menekan siapa hakim bisyuhada'i dengan beberapa saksi. Nggak boleh menekan saksi hakim. Wala yata'annatu, iya, wala yata'annatu gitu ya. Iya, wala yata'annatu dan tidak boleh menekan siapa hakim bisyuhada'i terhadap beberapa saksi. Jadi itu hal-hal yang dilarang dilakukan oleh hakim gitu ya. Mulai dari